Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita mulai dengan video tutorial dikarenakan pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita dapat kembali bersekolah dan bertemu di kelas yang sangat menyenangkan. Baiklah, materi yang akan kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami konsep dan sifat nilai mutlak. Yang kedua, siswa dapat mengerjakan permasalahan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi persamaan nilai mutlak ini dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama, konsep nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak fx sama dengan c. Yang ketiga, persamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak fx sama dengan gx sama dengan lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, persamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini konsep nilai, yaitu konsep nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Untuk ketiga materi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum memulai pelajaran konsep dan sifat-sifat nilai mutlak, perhatikan dulu permasalahan di berikut ini. Perhatikan dulu permasalahan di berikut ini. Seorang anak bermain lompat-lompat di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah ke belakang. Tentukan berapa langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi awal. Jadi langkah yang pertama adalah kita asumsikan dulu, jika melompat ke depan itu bernilai positif, dan jika melompat ke belakang itu bernilai negatif. Jadi X sama dengan si anak melompat ke depan 2 langkah. 2 langkah ke depan berarti bernilai positif, berarti positif 2. Kemudian 3 langkah ke belakang berarti negatif 3. Dilanjutkan 2 langkah ke depan berarti positif 2. Kemudian 1 langkah ke belakang berarti negatif 1. Dan akhirnya 1 langkah ke belakang berarti dia negatif 1. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah negatif 3 ditambah 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 berarti hasilnya adalah min 1. Tetapi banyak langkah si anak merupakan konsep nilai mutlak yang kita hitung banyak langkah bukan arahnya. Berarti kita bukan pakai cara yang ini, kita harus menggunakan konsep nilai mutlak. Karena yang kita cari adalah langkah. Jadi kalau menggunakan konsep nilai mutlak seperti ini. Jadi banyak langkah adalah mutlak X sama dengan mutlak 2 ditambah mutlak negatif 3 ditambah mutlak 2 ditambah mutlak negatif 1 ditambah mutlak negatif 1. Berarti hasilnya adalah 9 langkah. Paham? Untuk lebih paham kita perhatikan konsep nilai mutlak. Biar lebih paham ya. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan mutlak X. Berarti yang ini dibacakan mutlak X. Paham? Mutlak X artinya jarak X dari 0 pada garis bilangan real. Paham? Contoh. Mutlak 2. Berarti mutlak 2 itu jarak bilangan 2 dari 0 pada garis bilangan. Kenapa hasilnya 2? Mutlak 2 sama dengan 2. Hasilnya 2 berarti kan karena di sini penjelasannya. Tadi mutlak 2 sama dengan 2. Mutlak 2 sama dengan 2 karena jaraknya ada 2. Karena jaraknya 2, paham? Mutlak negatif, yang sekarang contoh kedua ya. Mutlak negatif 2 sama dengan 2. Kenapa 2? Sini kita lihat. Karena berjarak 2. Kenapa di sini negatif? Kok hasilnya positif, Bu? Karena kita berbicara jarak. Nilai mutlak itu berbicara jarak. Jadi jarak tidak mungkin negatif.
karena jarak selalu bernilai positif. Ternyata berapapun bilangan nilai mutlak pasti akan selalu bernilai positif, tidak mungkin bernilai negatif. Paham? Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak E, ada dua kemungkinan jawabannya, akan sama dengan positif X jika ya, mutlak X akan menjadi positif jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Paham? Akan bernilai positif jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Contoh, mutlak 4 sama dengan 4. X-nya berapa anak-anak? 4. Berarti 4 itu lebih besar dari 0. Berarti dia bernilai positif. Kemudian, akan bernilai negatif jika X lebih kecil dari 0. Contoh, mutlak negatif 4 sama dengan min dikali min 4 sama dengan 4. X-nya berapa? Negatif 4. Berarti 4-nya lebih kecil dari negatif 4 lebih kecil dari 0. Paham? Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat nilai mutlak. Jika X dan Y anggota bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama. Mutlak min X sama dengan mutlak X. Kita akan membuktikan apakah mutlak min X sama dengan mutlak X akan sama. Contoh, mutlak negatif 3 sama dengan mutlak 3. Hasilnya 3. Benar tidak hasilnya 3? Ibu tanya sekarang. Mutlak negatif 3 berapa hasilnya, nak? 3. Ingat, bila ada mutlak yang negatif berarti hasilnya positif. Paham? Sekarang mutlak 3 berapa hasilnya, anak-anak? 3. Berarti sifat yang pertama atau sifat yang A terbukti benar. Sekarang sifat yang kedua. Mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Sekarang contoh. Mutlak 3 sama dengan akar 3 pangkat 2. Sekarang ibu tanya. Mutlak 3 berapa anak-anak? 3 sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti akar 9. 3-nya tetap kita tulis. Sekarang ibu tanya. Akar 9 berapa? 3. Berarti pembuktian yang kedua benar. Sekarang sifat yang ketiga. Mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak min X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Contoh, mutlak 6 pangkat 2 sama dengan mutlak min 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? Berarti 36 mutlak. Sama dengan min 6 pangkat 2 berapa anak-anak? Min 36. Terus, ibu tanya sekarang, mutlak 36 berapa? 36. Sedangkan mutlak min 36 berapa? 36. Berarti terbukti benar. Sekarang contoh, sifat yang keempat. Mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak Y dikurang X. Apakah itu benar? Kita buktikan. Misal di sini contohnya adalah mutlak 6 dikurang 4 sama dengan mutlak 4 dikurang 6. Cara yang pertama adalah kita selesaikan dulu yang ada di dalam ini. Berarti 6 dikurang 4 dulu. 6 dikurang 4 berapa? 2. Berarti mutlak 2. 4 dikurang 6 berapa anak-anak? Min 2. Berarti hasilnya mutlak min 2. Sekarang ibu tanya. Mutlak 2 berapa hasilnya? 2. Sedangkan mutlak min 2 berapa hasilnya anak-anak? 2. Berarti sifat yang keempat benar. Selanjutnya sifat yang kelima, perkalian. Mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Apakah itu benar? Kita buktikan. Sekarang ibu punya ini ya, contoh soal. Mutlak 3 dikali 5 sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 5. Selesaikan dulu yang di dalam ini. 3 dikali 5 berapa? 15. Berarti hasilnya mutlak 15. Sekarang mutlak 3 berapa hasilnya anak-anak? 3 dikali mutlak 5 berapa hasilnya anak-anak? 5.
Berarti mutlak 5 ya, sekarang kita selesaikan. Mutlak 15 berapa hasilnya anak-anak? 15 sama dengan 3 kali 5 berapa anak-anak? 15. Berarti sifat yang kelima terbukti benar. Selanjutnya, sifat ke-6 adalah pembagian. Mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Contoh, kita buktikan ya. Mutlak 6 dibagi 2 sama dengan mutlak 6 dibagi mutlak 2. Sekarang kita selesaikan dulu yang di dalam ini. 6 dibagi 2 berapa anak-anak? 3. Berarti mutlak 3 sama dengan mutlak 6 berapa anak-anak? 6. Mutlak 2 berapa anak-anak? 2. Berarti sekarang kita selesaikan. Mutlak 3 berapa? 3. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti terbukti benar sifat yang ke-6. Oke, cukup dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Baiklah, untuk tugas nanti akan Ibu share di classroom kita. Semoga kita bisa bertemu secepatnya agar kita bisa bertatap muka, belajar di dalam kelas. Dan Ibu berharap kalian selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, dan selalu berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.